Adik-adik semua, selama bulan Oktober ini kita lagi mengadakan 30 hari membaca Alkitab. Yeay! Dan kemarin Kananda udah cek nih, banyak banget adik-adik Superbook yang udah upload dan juga tag ke Instagramnya Superbook Indonesia loh. Wah, buat adik-adik yang sudah rajin kirim, jangan lupa ya kalau besok Senin tanggal 21 kita itu akan undi siapa adik-adik Superbook yang akan dapat hadiah super spesial. Jadi jangan lupa untuk upload dan tag video ayat hafalan kalian ya adik-adik. Jangan lupa. Hai adik-adik, bertemu lagi dengan aku, Gizmo. Hari ini kita akan melakukan petualangan luar biasa. Kalau adik-adik sudah tidak sabar, ayo kita panggil Kak Nanda dan Kak Rena. Shalom adik-adik, ketemu lagi di Superbook Kids Club bersama Kananda Dan Karena. Wah, tahu nggak sih Kananda, kalau udah banyak banget adik-adik itu yang sudah download ayat untuk membaca Alkitab 30 hari. Seperti adik-adik ini. 1 Korintus 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Shalom, ayat Alkitab hari ini terdapat di Amsal 3 ayat yang ke-6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Shalom, selamat pagi. Ayat hafalan hari diambil dari Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Terima kasih. Lukas 1 Lukas 1 ayat ayat 37. 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Luke 1 verse 37. For nothing is impossible with God. For nothing is impossible with God. For nothing is impossible with God. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dadah. Wah, lucu banget kan? Iya. Tapi ternyata Karena belum semua nih yang mengisi form pengundiannya. Jadi nanti yang dapat hadiahnya cuma sedikit Ya, deh. sayang banget kalau kayak gitu. Nah, jadi kalau kalian udah tag tapi kalian belum isi link pengundiannya, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Superbook Indonesia untuk dapetin linknya. Betul sekali. Nah, Kananda, kemarin kan kita itu udah belajar kalau firman Tuhan itu adalah sumber kebenaran. Betul. Terus di minggu lalu kita itu juga udah belajar kalau firman Tuhan itu adalah pelita yang akan melindungi kita dari cobaan iblis. Betul. Nah, kalau minggu ini kita itu mau belajar apa sih Kananda? Karena adik-adik itu udah pada penasaran, bener kan adik-adik? Apa Iya, Jadi bener. Karena dan adik-adik, minggu ini kita akan belajar salah satu fungsi Alkitab dari satu tokoh yang mendapatkan kesempatan kedua dari Tuhan. Adik-adik tahu nggak itu siapa? Siapa ya? Pasti tahu dong. Harusnya tahu sih. Ya udahlah, daripada kita menebak-nebak, Iya. gimana kalau kita langsung aja nonton animasinya? Aku sedang membawamu menyaksikan perubahan ajaib pada diri pria paling berbahaya.
Tangkap dan kurung semua pengikut Yesus malam ini. Geledah setiap rumah. Cia! Saya Kaleb. Kalian tidak perlu khawatir. Ananias ada di sini. Tetap waspada. Kenapa kalian sembunyi dari pria bernama Saulus? Kami pengikut ajaran Yesus dari Nazaret. Dan karena itu para pemimpin menganggap kami meninggalkan Tuhan. Padahal tidak. Tapi satu yang paling giat untuk memadamkan semangat kami, yaitu Saulus dari Tarsus. Ada pengawal mungkin bersama Saulus. Semua harus ke rumahku di Damaskus. Kalian aman di sana. Di sini persembunyian mereka. Hilang? Cari mereka. Pasti masih di sini. Saya yakin mereka mencoba untuk lari. Mereka bergerak dari Yudea melalui Samaria dan Galilea sampai ke Syria. Ada kubu murid-murid Yesus tinggal di sini, di Damaskus. Imam besar, saya butuh surat pribadi dari Anda untuk memimpin rumah ibadat di Damaskus agar mereka mendukung saya mengakhiri infeksi ini untuk selamanya. Pengikut Yesus ini telah mengabaikan hukum Musa. Baiklah, akan kuberikan. Dengan begitu, aku akan membersihkan Damaskus dalam seminggu. Mengapa engkau menganiaya aku? Kamu hanya menyakiti diri sendiri dengan melawanku. Siapakah engkau? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tapi bangun dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau sebagai pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat dan yang akan kuperlihatkan kepadamu. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Aku mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya oleh iman mereka kepada Aku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian untuk orang-orang yang dikuduskan. Saulus, apa yang terjadi? Aku tidak bisa melihat. Aku buta. Bawa aku ke Damaskus. Yesus berbicara padaku dan aku bangsaku. Pasti kepalanya terbentur. Bawa dia ke Damaskus seperti yang dia mau. Saya akan kembali ke Yerusalem. Adonai Eloheinu meleka olah. Ananias. Saya di sini, Tuhan. Mari, pergilah ke jalan yang bernama Lurus. Dan carilah di rumah Yudas seseorang yang bernama Saulus. Ia berdoa dan dalam penglihatan ia melihat bahwa seorang bernama Ananias masuk dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya ia melihat lagi. Tuhan, dia telah melakukan banyak kejahatan terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Pergilah, dia kupilih untuk membawa namaku ke seluruh dunia. Siapakah itu?
Saulus, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu menyuruh aku agar engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Tuhan telah memberitahu kau akan melakukan hal ini. Sekarang apalagi yang kau tunggu? Serahkanlah dirimu dibaptis. Mulailah hidup baru. Muliakanlah Tuhan. Hatiku telah berubah. Aku dulu berkata jahat, menghina dan menganiaya. Tuhan telah mengampuniku karena dulu aku tidak mengenalnya, melakukan semuanya dalam kebodohan. Bukankah itu Saulus dari Tarsus? Dia bicara tentang Yesus sekarang. Tahun lalu dia menangkap keluargaku di Yerusalem. Jangan dengarkan dia. Dia pura-pura. Dengarlah, kalian tidak mengerti. Yesus datang untuk menyelamatkan yang berdosa. Aku yang paling berdosa. Tapi karena itulah aku beroleh kemurahan agar di dalamku Yesus Kristus menunjukkan kesabarannya sebagai contoh kepada mereka yang akan percaya kepadanya untuk hidup yang kekal. Banyak tentara datang lewat gerbang kota. Mereka mencari Saulus. Kamu harus lari. Ayo, cepat. Ke sini. Iya. Ayo. Gerbang kota telah dikunci. Mereka akan menggeledah setiap rumah. Ananias, aku punya rencana. Siapa yang mau bantu aku? Pergi dan jadilah penginjil besar untuk bangsa-bangsa lain dengan membagikan firman Tuhan. Apakah dia aman? Aku percaya Allah punya tugas istimewa untuknya. Siapkan hatimu, Kaleb. Allah juga punya tugas besar untukmu saat kamu dewasa kelak. Kamu harus siap saat waktumu datang. Paulus itu tadinya orang yang jahat kepada pengikut Yesus kan? Betul banget Kak Rena. Jadi nih Kak Rena dan adik-adik kan Anda kasih tahu sedikit ya. Jadi sebenarnya Paulus itu waktu kecil dia udah belajar hukum Taurat. Udah ditempelin tuh di otaknya hukum Taurat. Dan dia juga adalah orang yang terpelajar. Tapi karena dia itu gak percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah juru selamat, jadi dia menyakiti para pengikutnya Tuhan Yesus. Terus habis itu gimana Kak? Nah, terus kan tadi tuh dia ketemu sama Tuhan Yesus. Nah, setelah pertemuannya dengan Tuhan Yesus itu, dia jadi tahu firman Tuhan yang sebenarnya, bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat umat manusia. Nah, setelah dia tahu itu, dia jadi berubah deh kehidupannya. Dia jadi nggak sebel lagi sama para pengikut Tuhan Yesus. Akhirnya dia jadi rasul yang luar biasa. Wah, keren banget ya Paulus. Tunggu deh, tapi kan Nanda, bentar. Adik-adik, kalau kalian itu belajar sesuatu, tolong dong kalian komentar di kolom komentar di bawah. Karena Karena dan Kananda tuh mau bacain apa yang kalian dapat. Betul banget.
Nih adik-adik sama Karena, Kananda mau ajak kalian untuk berhayal ya. Coba kalian bayangin kalau misalnya waktu kecil itu Paulus nggak mengerti firman Tuhan. Dia nggak belajar tuh firman Tuhan sama sekali. Terus dia nggak ketemu sama Tuhan Yesus waktu perjalanan ke Damsyik. Mungkin sekarang dia jadi orang yang dikenal cuma jahat doang tuh. Iya ya, bener ya. Tuh adik-adik, jadi membaca Alkitab itu sangat penting banget. Itu akan bikin adik-adik semua jadi orang yang luar biasa seperti Paulus. Betul. Kita mau tepuk tangan dulu buat adik-adik semua yang udah 2 minggu ini baca Alkitab bareng-bareng sama Superbook. Kalian luar biasa sekali. Nah, siapa adik-adik yang mulai hari ini mau berkomitmen untuk rajin baca Alkitab? Mungkin tadinya kalian malas-malesan ya, tapi setelah nonton Superbook Kids Club dan nonton animasi kali ini, kalian itu jadi semangat untuk membaca Alkitab lagi. Mana suaranya? Oke, karena kalian sudah bersemangat, kita mau bangkit berdiri karena sudah waktunya super kebenaran. Wow. Ini kalian pasti masih ingat, nempel di otak kalian banget. Jadi kita mau ucapkan super kebenaran bersama-sama. Yuk kita bangkit berdiri. Siap ya? Kita ucapkan super kebenaran bersama-sama. 1, 2, 3. Super kebenaran. Aku anak Tuhan dan aku mencintai firman Tuhan. Sekali lagi suaranya harus keras banget ya. Kalian harus teriak. Yuk, siap. 1, 2, 3. Super kebenaran. Aku anak Tuhan dan aku mencintai firman Tuhan. Kita juga mau baca super ayat. Nah adik-adik, mana kitab kalian ambil dan kalian buka di Yosua 1 ayat 8. Karena bacain dulu ya. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sekali lagi ya, kita baca bareng-bareng super ayat kita kali ini. 1, 2, 3. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, biar apa yang kita pelajari hari ini bisa nempel Karena itu mau ajakin kalian untuk berdoa ya. Ayo kita lipat tangan, kita tutup mata, ikuti doa Karena. Siap. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu. Kami bisa belajar. Kami bisa belajar. Pentingnya membaca Alkitab. Pentingnya membaca Alkitab. Pimpin kami Tuhan. Pimpin kami Tuhan. Supaya kami makin rajin. Supaya kami makin rajin. Untuk baca Alkitab. Untuk baca Alkitab. Dan kami. Semakin mencintai. Semakin mencintai. Firman Tuhan. Firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami telah berdoa. Kami telah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Papa, Mama, Om, Tante, dan guru sekolah minggu semuanya, dalam merayakan Natal kali ini, Superbook mengadakan Superbook Bible Competition. Yeay! Acara ini diadakan untuk adik-adik sekolah minggu di seluruh Indonesia yang usianya 6 sampai 12 tahun. Nah, soal-soal Alkitabnya, tahu nggak nih? Gampang banget loh, semuanya ada di ayat-ayat di sekolah minggu Superbook adik-adik semua.
Jadi kalau adik-adik ini suka ke sekolah minggu dan suka menghafal ayat, pasti jadi gampang banget deh. Betul. Jadi kalau adik-adik semua pengen daftar, buruan hubungi guru sekolah minggu kalian ya adik-adik. Ngomong-ngomong, ada hadiah yang keren banget loh kalau kalian jadi juaranya. Jadi buruan datengin guru sekolah minggu kalian ya. Dadah! Papa, mama, om, tante, dan adik-adik semua, tahu nggak sih kalau toples ucapan syukur kita bulan lalu itu memberkati banyak anak, dan salah satunya ada yang akan dikenalkan sama Karena. Namanya adalah Selin. Sejak kecil, Selin itu suka baca Alkitab. Tapi karena sekarang sibuk sekolah, Selin jadi males baca Alkitab dan selalu bikin alasan untuk menolak ajakan dari mamanya. Di bulan September kemarin, Selin menonton Super Book Kids Club dan melihat tantangan toples ucapan syukur. Dan dia semangat deh buat ikutan. Selin mulai menghias toplesnya dan dia itu mengucap syukur karena bisa sekolah, karena punya teman-teman yang banyak, dan juga dia mengucap syukur karena ada Tuhan di hatinya. Wah, saking rajinnya, Selin bisa menuliskan banyak sekali ucapan syukur setiap harinya. Sekarang Selin itu sudah rajin membaca kitab. Dan karena toples ucapan syukur, Selin jadi kembali dekat dengan Tuhan. Yeay. Mamanya juga bersyukur loh karena Selin jadi anak yang lebih baik lagi. Dan dia juga terharu ketika membaca ucapan syukur yang ditulis oleh Selin. Wah, semua ini bisa terjadi karena ada dukungan dari papa, mama, om, dan tante semua. Jadi untuk papa, mama, om, tante yang juga terberkati dan mau mendukung pelayanan anak Superbook, papa, mama bisa scan QR Code yang ada di sebelah kanan layar papa, mama semuanya. Apapun dan berapapun dukungan papa, mama pasti akan sampai ke anak-anak Superbook di seluruh Indonesia. Terima kasih papa, mama. Tuhan Yesus memberkati. Selamat, kalian berhasil menyelesaikan petualangan hari ini. Sampai ketemu di petualangan selanjutnya. Aku Gizmo.